Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat, pemilik podcast Bibir Manis, Bincang-bincang receh manusia biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama Erdita, mahasiswi prodi PGSD. Lebih lanjut, lebih detailnya nanti Mbak Erdita bisa memperkenalkan secara singkat ya. Sehat ya Mbak Erdita ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Silakan Mbak Erdita perkenalkan secara singkat. Baik. Halo Sobat Bibir Manis, perkenalkan nama saya Eni Erdita. Saya berasal dari Pacitan, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Trunojoyo Madura. Mbak Erdita ini asal Pacitan. Iya betul Bapak. Kalau dengar Pacitan itu saya teringat pantainya bagus-bagus ya. Iya betul Kita ya. Ada salah satunya pantai yang bagus itu kalau nggak salah Klayar. Klayar. Iya, Ya, betul. Klayar itu. Itu juga salah satu ikonik dari Pacitan juga Bapak. Iya. Mungkin sekedar opening bisa mengajak teman-teman mahasiswa untuk berkunjung ke Pacitan. Ada apa aja? Jadi bisa promosi. Bisa promosi juga Siap, ini. Siap baik. Ada aja di notis sama Bupati Pacitan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Halo Sobat Bibir Manis, bagi kalian yang belum tahu nih Pacitan itu di mana, kalian bisa searching di Google ataupun juga di YouTube karena di Pacitan sendiri itu banyak sekali destinasi wisata mulai dari gua, kemudian sungai, bukit-bukit dan juga pantainya yang begitu banyak. Jadi untuk teman-teman bisa nih berkunjung ke Pacitan buat referensi weekend ataupun liburan panjang. Luar biasa Mbak Dita, karena katanya insya Allah saya kesana Mbak. Boleh Bapak, ditunggu kedatangannya. Ya, udah ada penginapan di sana ya banyak. Oh, ada, ya. Pak, banyak. Murah-murah ya. Insya Allah Ada murah. Redos, Oyo gitu. Iya. Ya. Oke. Kebetulan nih hari ini kita ada janjian ya Mbak Dita ya. Iya. Cuma pakainya nih Sama. sama-sama batik, Iya. mirip-mirip warnanya gitu Oh, ya. iya. Nggak jauh beda Nggak ya? jauh beda ya. Benar. Nggak jauh beda ya, mungkin bedanya berapa senti ini? 60 senti gitu ya. Iya. 60 senti ada ya? Ada, Bapak. Ada ya, oke. Mbak Dita gini Mbak Dita. Ini kan pergi saya kan tokoh serasi ya, sering Iya. inspirasi. Saya ingin menggali inspirasi dari sosok Mbak Erdita ini ya. Setiap orang itu kan punya inspirasi. Iya betul. Karena saya pribadi atau kita khususnya ya belum atau OTW menjadi sultan ya. Kalau sultan kan berbagi harta. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Kalau kita ini OTW sultan belum bisa berbagi harta, hanya bisa berbagi kata-kata. Oke. Nah, saya ingin mendapatkan sebuah inspirasi dari Mbak Erdita ya. Yang pertama terkait apa latar belakang motivasi kok bisa nyantol di UTM dari Pacitan ke UTM kan lumayan ya. Iya, lumayan. Sedangkan di Jawa Timur kan banyak ya kan. Kampus. Mungkin di Pacitan juga ada kampus-kampus itu Ada, ya. Bapak. Iya, coba gimana ceritanya Mbak Erdita? Baik, jadi awal mulanya saya itu kok bisa masuk di UTM itu sih Pak, saran dari guru saya. Soalnya kan kebetulan. Saran tuh Mbak Erdita menyediakan kotak saran kan? Oh enggak seperti itu Bapak. Jadi kan kita kan pas di kelas 3 pas kita mau fokus ujian praktek itu kan kita biasanya diarahkan kamu nanti mau kerja atau melanjutkan. Kan saya basicnya dari SMK Bapak. SMK? Iya SMK saya. Jurusan apa? TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Wah, berarti jago dong jaringan ini ya. Iya, Bisa menghack wifi di kampus Iya ini. nggak jago sih Pak, cuma basic-basicnya Iya. lah gitu. Basicnya saya dari SMK. Nah, kalau dari SMK itu kan lebih ke diarahkan untuk fokus kerja. Iya. Jadi kita dibekali untuk fokus kerja. Nah, itu saya itu diarahkan untuk guru saya itu disuruh melanjutkan kuliah. Gitu. Nah, saya kan juga awalnya itu tidak berpikir untuk meneruskan kuliah karena ya latar belakang dari keluarga saya. Itu diarahkan dari guru saya untuk nggak apa-apa kamu coba aja gitu. Terus mungkin saya tanya, soalnya saya kan emang nggak niat kuliah, jadi saya nggak referensi kayak kampus gitu kan tidak. Jadi dari guru saya langsung nyarikan kalau coba nih di UTM ini
ada peluang besar nih buat kamu masuk dan juga jalur bidik misi gitu. Nah kemudian saya cari UTM itu di mana, ternyata UTM itu Universitas Trunojoyo Madura. Carinya di mana itu, Mbak? Di Google, Oh, Bapak. di Google, ya, ya. jelas di Google. Oh, Di iya. Google kayak dilihat dari ternyata UTM itu di Madura. Dan saya tertariknya itu karena apa ya, di Madura itu kan kalau di tempat saya terkenal dengan kulturnya yang bisa dikatakan orang Madura itu keras. Apa-apa sedikit apa ya, langsung kayak apa bisa dikatakan itu langsung kayak aksi gitu loh Pak. Jadi kulturnya itu keras. Jadi saya tertarik gitu loh. Saya dari Jawa terus ke Madura. Nah selain dari saran dari guru saya juga. Jadi saya coba daftar melalui jalur SNMPTN. Terus alhamdulillahnya itu saya keterima di sini. Seperti itu. Nah kebetulan juga pilihan kampus pertama dan kedua itu juga di UTM juga. UTM juga. Iya, tapi beda prodi. Pertama Saya itu milihnya PGSD, yang kedua itu saya ambil hukum. Iya. Yang masuk PGSD. Iya, yang masuk. Apakah semuanya masuk? Satu PGSD. Satu PGSD. Iya. Berarti Jadi ambilnya PGSD. kenapa tertarik di prodi PGSD? Gini, saya kan dari latar belakang lingkungan yang bisa dikatakan pelosok ya Bapak. Pelosok. Iya. Pelosok mana sama Kamal ini? Waduh, lebih pelosok lagi Bapak. Gitu. Iya, jadi benar-benar Pacitan itu yang Pacitan Kecamatan Bandar itu kan ada beberapa daerah dusun itu yang terpelosok gitu Pak. Nah kebetulan saya itu masuk di pelosok, kategori pelosoknya. Jadi kayak pendidikan itu kurang menyebar dan juga apa ya, sosialisasi masyarakat terus kulturnya itu emang pendidikan itu dinomorsekiankan. Jadi setelah lulus dari SMP, SMA, SMK itu langsung kerja, nikah seperti itu. Jadi karena latar belakang itulah saya punya cita-cita untuk nantinya saya itu ingin memotivasi dari anak-anak, dari remaja-remaja yang ada di lingkungan saya untuk nantinya itu mau gitu menempuh pendidikan yang lebih tinggi, tidak stuck hanya di SMP, SMA, SMK kemudian menikah seperti itu Bapak. Nah teman-teman Erdita ini apakah ada yang sudah menikah? Banyak Bapak. Banyak. Bahkan lulus SMP teman satu angkatan saya itu Yeah. banyak yang sudah menikah karena ya kultur dan juga kayak sudah menjadi kebiasaan dari lingkup masyarakat itu gitu. Nah Mbak Erdita ini apakah pernah orang tua itu Erdita udah jadi TKW aja nikah gitu, pernah nggak keluar kata-kata seperti itu dari orang tua? Kalau kata-kata seperti itu pernah dari ibu saya. Soalnya kan melihat dari latar belakang saya yang juga Bapak bisa dikatakan mereka pekerjaannya petani. Dan juga ibu dan bapak saya itu cuma lulusan SD. Gitu. Jadi mungkin karena juga melihat dari latar belakang mereka yang juga sama-sama petani dan juga cuma lulusan SD, jadi kuliah itu kan bukan waktu cuma setahun 2 tahun, tapi 4 tahun ke depannya dan tidak sedikit biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi ibu saya itu bilang kalau ya sudah, kamu sudah lulus SMK, kamu nggak usah nggak usah lanjut, soalnya kan kamu juga tahu kondisi keluarga kita seperti apa. Jadi kamu lebih baik kerja, toh kamu juga sudah punya bekal lulus dari SMK. Seperti itu. Nah, motivasi terbesar untuk kuliah itu dari siapa atau apa sehingga bertekad bulat seperti tahu bulat gitu lah. Iya. Ya. Sedangkan petani, orang tua kan petani tulen kan ya. Betul, Pak. Mungkin pada saat itu orang tua itu udah hopeless untuk membiayai Erdita kuliah kan. Kalau boleh tahu Erditanya anak berapa? Saya anak pertama, Pak. Pertama. Iya. Nah, adik Tidak punya. Jadi anak tunggal. Iya. Berarti yang memang, nah maka dari itu apa yang menjadikan motivasi terbesar Erdita untuk kuliah? Apakah karena anak tunggal harus apa? Kalau motivasi terbesar saya itu yang pertama karena saya melihat latar belakang dari orang tua saya yang juga petani
Dan juga mereka itu lulusan SD yang apa ya, seringkali itu dipandang rendah oleh apa ya, dipandang rendah oleh orang-orang gitu loh Pak. Jadi kan kayak misal kita mau anaknya itu mau lanjut, kayak dipandang rendah sebelah mata oleh apa ya, oleh orang-orang gitu loh. Oh, ayah ibunya cuma petani, lulusan rendah sebelah mata tuh gini tak? ya nggak gitu. Oh. Susah nanti lihat lagi. Oh iya. Gitu. Jadi apa ya, jadi pada sebelah mata gitu. Jadi saya ingin bertekad bahwasanya walaupun saya anak petani, saya dari latar belakang dan keluarga saya itu lulusannya hanya SD, tapi saya yakin nanti suatu saat saya itu bisa mengangkat derajat orang tua saya, seperti itu ya Pak. Jadi saya bertekad melalui pendidikan ini, saya harapkan saya bisa apa ya, mengangkat derajat orang tua saya, seperti itu. Kalau motivasi terbesar saya. Nah, oke. Menarik ini. Tadi mengangkat derajat orang tua. Mengangkat derajat itu kan Mbak Adita juga tahu. Mengangkat derajat orang tua itu kan tidak hanya dengan pendidikan, bisa juga dengan Adita kerja dari TKI dan TKW sukses banyak duit, itu bisa mengangkat derajat orang tua. Nah, yang dimaksud mengangkat derajat orang tua menurut perspektif Adita itu apa? Kalau menurut saya mengangkat derajat orang tua itu bukan hanya dari apa ya Bapak, bukan hanya dari harta, bukan hanya dari kita itu memiliki uang banyak, kita itu memiliki rumah bagus dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan melalui pendidikan ini kita itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Karena apa? Karena yang namanya pendidikan, ya benar, ilmu itu nggak hanya dicari pada jenjang pendidikan, tapi kan apabila kita apa ya, menempuh suatu pendidikan, kita kan bisa lebih tahu, lebih misal ini ilmu ini untuk ini, seperti itu. Jadi tahu implementasinya itu seperti apa gitu. Jadi pendidikan ini juga salah satunya bisa apa ya, bisa dikatakan perlu gitu, dan sangat dan harus kalau dari saya. Seberapa pentingkah pendidikan bagi seorang perempuan? Sangat penting Bapak, karena kita tahu ya dari emansipasi wanita dari Raden Ajeng Kartini yang sangat memperjuangkan pendidikan untuk wanita dan untuk hak wanita, seperti itu. Apakah Adita itu selama hidup itu merasakan pentingnya pendidikan? Iya, sangat saya rasakan Bapak. Gimana konkretnya? Gini, misalnya kita dalam suatu masyarakat nih Pak. Nah, misalnya saya bersekolah nih, contohnya dulu saya di SMK. Saya di SMK dulu aktif di organisasi, baik OSIS, Pramuka, Saka Bayangkara dan lain sebagainya. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting gitu loh Pak, dalam lingkup misal kita dalam suatu masyarakat itu ada kegiatan gitu ya. Nah, dalam suatu kegiatan itu pastinya ada yang kayak disuruh misalnya hal kecil kayak disuruh MC dan lain sebagainya. Kalau misal kita orang yang bisa dikatakan tidak memiliki dasar pendidikan, itu kan juga susah gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau misal kita nanti di suatu acara di kegiatan masyarakat itu kita ditunjuk misal hal sepele lah ditunjuk jadi MC, kita tuh sudah punya bekal di situ dan punya ilmunya, seperti itu. Nah, apakah selama 3 semester ini ya? Iya. Adita itu sudah menunjukkan kebermanfaatan ilmu yang diperoleh dari UTM ketika atau saat Adita itu mudik pulang kampung? Oh, pas saya pulang kampung. Sudah sih Pak. Apa? Menjadi apa? Disuruh apa? Menjadi apa? Kalau saya biasanya itu karena saya juga tertarik pada bidang bisa dikatakan kayak MC, kemudian komisi acara gitu. Jadi sering kali kalau misal saya pulang itu saya sering disuruh misal ada kegiatan di masyarakat, ataupun saya kan dulu aktif di organisasi Pramuka. Nah, misal ada kegiatan di Pramuka, saya oleh pembina saya itu ditunjuk untuk jadi MC, formal maupun non formal. Juga kadang misi juga sih Bapak, gitu, misi kayak nyanyi gitu. Nah, Adita ini saat mudik atau juga mudik sih mungkin dalam forum komunitas grup PA atau sosmed dengan teman-teman di kampung, teman-teman SMA itu
Ada nggak sih cibiran hater-hater kayak gitu? Kalau cibiran pasti tentu ada, Pak. Ada. Ada. Bahkan bukan itu sih, bukan lingkup SMA. Kalau saya lebih ke tetangga sih, Pak. Tetangga? Iya, kalau teman SMA support semua, alhamdulillah support semua. Itu tetangga ngomong apa ya? Ya, kalau itu tadi sih Pak, kembali ke itu. Mereka melihat latar belakang keluarga saya seperti apa gitu, dan toh juga di masyarakat, di lingkup saya, khususnya di lingkungan saya itu pendidikan itu kan sangat rendah, sangat rendah sekali. Jadi mereka beranggapan bahwa stigma untuk apa pendidikan tinggi kalau nantinya toh bakal jadi ibu rumah tangga, seperti itu. Jadi apa ya, stigma seperti itu masih sangat kuat Bapak di lingkungan saya. Langsung dijawab. Coba. Kenapa perempuan berpendidikan tinggi? Toh ujung-ujungnya dari ibu rumah tangga. Tapi dalam artian ibu rumah tangga itu bukan hanya kok mendedikasikan dirinya di dapur ya Pak. Jadi kita ibu rumah tangga itu juga nantinya bisa bekerja gitu loh. Jadi kita, ya benar kita nanti akan menjadi ibu rumah tangga, tapi kita juga di satu sisi bisa bekerja gitu. Jadi misal nih kita bisa bekerja di apa yang kita di bidang yang kita inginkan seperti itu. Kalau kita sudah punya ilmunya. Oke, kembali ke masuk kuliah tadi. Iya. Itu sejak awal yang saya dengarkan, Dita ini kan ikut program KIP ya. Iya betul Bapak. Nah, program KIP itu memang sedari awal pas mendaftar langsung daftar KIP atau setelah masuk baru ikut daftar KIP? Nah, kebetulan juga karena kan dari guru saya juga tahu bagaimana sifat orang tua saya. Misal pengambilan rapor itu kan Pak. Nah, kebetulan di di semester akhir kelas 3 itu pengambilan rapor itu diambil oleh ibu saya yang bukannya tidak merestui, tapi memang saya itu difokuskan untuk bekerja seperti itu. Jadi guru saya itu bilang ke orang tua saya, kalau misal nggak ngelanjutin ke jenjang selanjutnya itu, kalau istilah Jawanya iman saya gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi disarankan untuk lanjut gitu. Nah, saya itu ya maunya dari anaknya seperti itu Bapak, tapi juga melihat kondisi dari keluarga sendiri seperti itu. Nah, terus guru saya itu bilang ada nih program bidik misi, namanya KIP kuliah. Nah, nanti misal Dita itu keterima, dia itu bebas uang UKT dan juga nantinya dapat uang per bulan untuk living cost dan lain sebagainya seperti itu. Nah, akhirnya dari awal tuh saya diarahkan oleh guru BK saya untuk mendaftar. Awalnya itu mengurus pendaftaran untuk masuk kuliah jalur SNMPTN. Setelah itu langsung saya berbarengan dengan itu mengurus kayak apa yang harus dibutuhkan dalam pendaftaran KIP. Jadi berkas-berkas dari desa dan juga lainnya itu dipersiapkan. Jadi ngurusnya itu bareng pendaftaran pas SNMPTN gitu. Jadi saya dapatnya alhamdulillahnya itu dari awal semester. Di awal semester, mulai dari uang pendaftaran, free semuanya. Free semuanya. Iya. Dari Luar awal. biasa, bersyukur banget. Alhamdulillah, cara bersyukur. Berarti mungkin Mbak Adita itu yang tadinya insecure jadi bersecure gitu. Nah, betul loh. Insecure ya, sangat insecure, apalagi kondisi dan lain juga sebagainya. Dan bisa dikatakan kalau di sini saya dari Pacitan kan ya Bapak. Orang kan kadang memandang sebelah mata, Pacitan itu di mana? Kayak gitu kan, banyak seperti itu. Ya, tapi yang mana sebelah mata itu yang opini menurut saya kurang jauh gitu. Saya yang tahu Pacitan ya keren, luar biasa gitu. Padahal banyak Pak yang nggak tahu Pacitan itu di mana gitu. Teman-teman saya Kak, misal saya kenalan, saya berasal dari Pacitan, kayak misal kita mahasiswa baru kan perkenalan ya Pak. Nah, berarti pas SMA-nya itu geografinya nggak itu. Mungkin berhubung saya SMK jadi saya kenal tentang geografi. Nah, berikutnya Mbak Dita kan ini kan di program HIP atau bidik misi ya. Ya, kiranya bisalah mengajak untuk anak SMA kelas 3 atau yang menonton YouTube kita ini, podcast ini ya, untuk jangan pernah takut kuliah, masalah biaya, karena ada program dari pemerintah itu. Silakan. Oke, baik. Nah, jadi untuk
kalian adik-adik mungkin sekarang yang duduk di kelas 3 SMA ataupun SMK, bagi kalian yang ingin melanjutkan ke melanjutkan kuliah atau melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, kalian tidak perlu khawatir dengan biaya. Jadi sekarang itu sudah ada program dari pemerintah, yaitu KIPKA atau KIP kuliah, yang nantinya kalian itu akan sepenuhnya ditanggung dari pemerintah tersebut. Jadi mulai dari UKT, kemudian uang per bulan dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian nih yang terhalang biaya, mungkin latar belakang yang sama seperti saya, bisa daftar di KIP kuliah tersebut seperti itu. Nah, di KIP ini berarti Edita ini sama sekali nggak minta uang sama orang tua. Kalau nggak minta sih, maksudnya minta ya Bapak, asalnya kan kayak misal nih pas UAS kita kan banyak proyek. Nah itu kadang pembuatan media dan lain sebagainya itu kan juga membutuhkan uang lebih. Jadi mungkin sesekali saya minta, tapi untuk alhamdulillahnya pas offline ini sangat jarang saya minta. Sangat jarang. Iya. Berarti lebih banyak pengeluaran saat online. Iya. Enggak Pak, kalau online itu malah utuh. Iya. Gitu. Kalau online utuh. Kalau sekarang mungkin karena juga kos, terus saya kan kebetulan juga masak sendiri. Iya. Nah berarti 1 tahun kemarin kan online ya? Iya. Full di rumah ya? Full di rumah. Berarti hemat ya? Uang saku tetap mengalir ya? Nah untuk uang KIP-nya itu saya belikan kambing Bapak. Hah? Iya, saya belikan kambing. Kambing? Iya. Jadi kan Jadi uang saku selama 1 tahun kemarin diberikan kambing? Iya, kan dari ibu saya dan bapak saya kan petani. Nah, terus kayak saya juga kan dulu kalau pas di rumah itu juga sering juga ke ladang kayak gitu kan. Jadi saya berpikir kalau misal saya diamkan di ATM kan nggak nambah ya Pak ya, malah berkurang nanti kan dan lain sebagainya. Jadi saya mikir itu saya belikan kambing aja ya. Terus saya minta persetujuan dari orang tua saya. Alhamdulillahnya di ACC Bapak. Gitu. Jadi saya belikan kambing. Berapa kambingnya? Dan berapa sekarang punya berapa? Satu Pak, saya beli yang jantan. Oh berapa? Jadi Itu 2 jutaan. Awalnya itu saya belinya itu 1,5 juta. Berarti masih ada sekarang jantan. Ya, iya. Apakah udah punya betinanya juga? Betinanya itu punya orang tua saya. Kebetulan orang tua saya kan juga ternak juga, tapi nggak banyak, cuma dua itu. Jadi satu. Saya satu orang tua. Oh sepasang? Iya sepasang. Berarti 1 tahun itu full di rumah ya? Full di rumah. Hemat, nggak dipakai gitu ya. Nah itu nggak ada laporan gitu ya? Penggunanya buat apa itu enggak ya? Kalau sejauh ini belum Bapak, tapi nanti nggak tahu kalau misal di akhir ada laporan atau seperti itu, kurang tahu juga. Kalau untuk sejauh ini belum sih. Keren ya. Jadi beli kambing ya? Iya, saya belikan kambing. Soalnya kan kalau misal mau saya belikan apa gitu ya. Belum juga, kalau didiamkan kan nanti Dia kepotong. beli cincin gitu ya? Pemikirannya ke kambing gitu ya? Yang semester awal itu saya belikan kambing. Nah semester 2 ini yang masih online itu, yang sekolah online, saya belikan yang cincin. Lagi pakai cincinnya? Enggak, saya tinggal di rumah. Buat ibu saya aja. Oh ibu? Iya. Soalnya saya nggak terbiasa pakai kayak gitu Pak. Nggak terbiasa. Jadi orang tua tuh bangga banget ya sama kita ini ya? Ya kalau dikatakan bangga banget ya, kalian tahu soalnya kan setiap orang tua itu kan menunjukkan rasa bangga ke anaknya itu kan beda-beda Pak. Beda-beda ya? Nah orang tua saya kita pernah menjadi orang tua? Ya belum. Oh belum. Belum. Kayaknya tahu banget jadi orang tua. Iya, itu pengalaman dari kayak teman-teman saya kan gitu ya. ada yang sering curhat ke saya dan teman saya dulu. Saya bisa jadi katakan ladang curhat sih Pak. Ladang curhat. Iya. Iya. Tahu kayak misalnya orang tuanya seperti apa. Nah, kebetulan orang tua saya itu termasuk menunjukkan rasa bangga ke anaknya itu tidak dengan secara langsung. Jadi ya lebih ke cuek sih Pak. Mungkin rasa bangganya itu ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Berarti
Erdita ini kalau pulang ke rumah ini dimanjakan ya sama orang tua ya, dimasakin masakan yang favoritnya Erdita gitu ya. Oh, kalau pas pulang itu dimasakin masakan kesukaan saya. Apa itu masakan kesukaannya? Jadi nasi putih hangat tuh terus dikasih sayur yang dari daun singkong disantan. Oh iya. Itu kesukaan saya. Oh iya, iya mantap banget itu kayak panjangnya Terus, Jawa. iya, terus ditambah ikan asin. Ikan asin itu Iya. favoritnya. Iya, Bapak. Simple banget ya. Nanti beruntung kan yang jadi suaminya. Guys, kelihatannya jadi suaminya Erdita nih. Kebetulan di UTM saya belum laku, Pak. Belum laku. Jadi tiba-tiba istri yang menghemat ini ya, uang jajan ini cukup 50.000 ini ya, cukup daun singkong sama ikan asin. Tapi kan setiap hari ya bosen, Bapak. Oh, misalnya. Nah itu kan menu sederhana nikmat. Nah, sekarang menu yang mahal favoritnya Erdita apa? Menu makan. Apa ya, Pak, yang mahal? Apa ya? Yang mahal? Pernah dong dapat uang KIP terus makan yang mahal itu kan pernah dong menikmati hidup dong. Apa, Pak? Enggak, Pak. Kalau mahal apa? Biasanya saya cuma kalau di sini ya, Pak. Iya. Daging tuh geprek paling. Kayak gitu-gitu sih, Pak. Ayam itu ayam. Iya, ayam kayak geprek, gitu, iya. Dekat sini udah pernah? Belum. 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 Ya kalau cair lah makan dekat sini aja. Ajak saya sama Yulita aja deh. Sayang, Pak. Oh, sayang. Mesin jaya berapa sekarang? 25.000, Loh. 28.000. Nah, Ya sesekali kan dinikmati iya. Atau uang dari pemerintah, ya kan? Iya betul. Dia bergizi. Iya, tapi kan juga tidak ranahnya itu tidak pada apa ya Bukan tiap perbaikan hari. gizi juga sih, Pak. Nggak tiap hari, ya. Nggak ranahnya perbaikan gizi juga gitu jadi. Kalau nggak ada kendaraan saya siap lah, motor saya lah, kalau nggak Sinjai. Ayo. Mungkin nanti Pak cobanya kalau udah semester tua. Ini saya pertanggal berapa? Ini saya ingetin ya. Baru bisa tak kemana? Baru saya tahu. Oh, nggak beli martabak ini. Jadi tiap berapa bulan sayangnya? Per semester? 1 bulan sekali. 1 bulan Iya, sekali. 800 tiap bulan. Kalau saya itu langsung transfer orang tua apa disimpan sendiri? Saya simpan biasanya. Kalau misal nanti pas di akhir itu sisa, saya kadang beli ke orang tua saya 200. Oke, menarik ya Erdita ya, luar biasa, keren. Masih zaman sekarang, menurut saya keren-keren loh daripada. Kalau bisa seperti itu, Bapak. Kerennya itu. Ya, kerennya salah satunya mungkin dari program pemerintah ya. Iya. Ada kampus merdeka, kampus Betul. mengajar, bidik misi dan sebagainya. Masa dulu saya tahun 2006 itu data-data akses deh kayak gitu kan. Oh iya. Dan kemampuan bakat skill mahasiswa sekarang kan keren-keren, gokil-gokil lah ya gitu. Iya, betul, Bapak. Nah, Erdita ini kan menurut saya ini anak kampung, cuman bahwasannya anak kota ini menurut saya. Enggak juga sih, Pak. Nah, siapa tokoh yang menjadi inspirasi ya Erdita? Tapannya. Tentu saja kalau saya Raden Ajeng Kartini, Bapak. Ada anak seperti ini. Iya. Kenal? Tidak kenal aja secara langsung, kita kan bisa lihat dari UKP, kemudian bukunya dia juga gitu. Kemarin juga pas tugas review, itu saya review filmnya Raden Ajeng Kartini. Seberapa mengagumkan sosok R.A. Kartini bagi Erdita? Banyak tokoh-tokoh. Kan anak-anak zaman sekarang milenial kan mengidolakan contohnya Najwa Shihab, Iya, ya kan? Ya itu juga luar biasa sih, Pak. Tapi saya nggak tahu ya Pak, karena juga apa ya yang benar-benar beliau itu mengangkat emansipasi wanita sehingga sampai sekarang itu apa ya pendidikan itu tingkatnya laki-laki dan perempuan sama itu luar biasa. Oke, itu masih secara general semua orang tahu. Iya. Sejauh mana, sedalam apa Erdita itu mengenal sosok Kartini. Kalau sekitar pendidikan semua orang tahu emansipasi wanita pendidikan. Kalau dalam sih ya Mungkin ada beberapa hal yang menurut Erdita ini sedikit nih yang banyak orang tahu tentang R.A. Kartini. Mungkin Erdita baca biografi R.A. Kartini. Apa yang menjadi itu dikisahkan kan dalam apa ya dalam sosok Raden Ajeng Kartini itu kan awalnya juga karena kultur dan budaya juga beliau itu kan apa ya namanya R.A. Kartini dari mana asalnya?
bagaimana? Asalnya dari mana? Dari sekarang kamu lagi menjawab karena bapak. Dari mana? Dari sekarang boleh bapak. Sekarang mana sih? Jawa Tengah ya Jawa pasti. Tengah, iya. Dari mana? Jawa Tengah itu Jepara. Jepara. Ya. Lanjut tadi. Itu dari apa namanya, kan juga karena beliau seorang Raden Ajeng. Nah jadi kan kayak ada istilahnya pinitan, jadi beliau itu apa ya, kayak pendidikan itu tidak tidak untuk perempuan gitu, jadi beliau itu kayak dijodohkan, dinikahkan dengan ini yang kita tidak kenal. Nah dari situ kan Raden Ajeng itu kan mendapat apa namanya, motivasi dari kakaknya. Apa itu motivasinya? Kalau motivasinya secara langsung itu nggak tahu, tapi beliau bangkit itu karena apa ya, motivasi dari apa namanya, dari kakaknya gitu. Kakaknya siapa namanya? Raden Sosro Raden Sosrodiningrat. Iya. Ya. Tapi tetap konsisten dengan hal ini. Iya bapak. Idolakan ini. Iya. Terus terlebih lagi apa ya namanya, emansipasi wanitanya itu sih pak. Kalau saya. Oke. Berikutnya ke sesi masa gelap, masa kelam nih. Ya. Nah, tolong ceritakan, setiap orang itu punya masa kelam. Saya juga punya. Ya, insya Allah lah setiap orang itu punya masa kelam, titik nadir. Tapi dari situ manusia itu bisa bangkit dan menemukan, atau bisa jadi dari titik nadir itu manusia bisa bangkit dengan menghasilkan sebuah karya. Ya, seperti contohnya saya pernah ada pada titik nadir itu, saya berhasil menulis sebuah buku. Nah, titik kelam apa yang pernah dirasakan oleh seorang Erdita ya dari kampung Pacitan ini? Ya, syukur-syukur sampai nangis gak apa-apa. Kalau berbicara tentang titik kelam saya itu ketika ini pak, ketika saya masuk kuliah. Masuk kuliah? Iya. Masuk kuliah itu ada pintunya nggak? Untuk ketok dulu nggak? Ya atas izin atas izin Allah itu. Oh iya, lanjut. Jadi semasa aku sebelumnya itu di SMK dulu kan saya juga basicnya saya apa ya namanya, orang tua saya itu terutama ibu saya menyampaikan bahwa anak tunggal, saya anak tunggal dan saya harus bekerja. Jadi basicnya apa ya, bukan kok menolak saya untuk menempuh pendidikan, cuma kayak ya sadar diri kamu itu dari apa, latar belakang apa gitu. Jadi apa ya, difokuskan untuk kerja gitu pak. Itu dari SMK dulu. Kebetulan di SMK juga saya sering ikut organisasi yang mana apa namanya, waktu saya itu dihabiskan dengan apa ya, bisa dikatakan organisasi gitu. Jadi misal teman saya pulangnya jam 4 kan full day kan pak, saya pulangnya jam 5, jam 6, apalagi pas kegiatan jam 7 seperti itu. Jadi banyak apa ya, cibiran-cibiran dari tetangga yang kurang enak didengar di telinga gitu, dan bahkan sampai ke telinga orang tua saya. Kalau saya apa emang cibirannya apa sih? Itu yang tadi masa kelam. Apa cibiran? ya, Sesakit apa sih? ya kalau dikatakan sakit, kalau saya pribadi di apa ya, dikatakan seperti itu tuh nggak masalah ya pak. Tapi apa ngomongnya emang? ya kayak apa ya kan, misal kamu tuh kok temennya pulang, terus kamu pulangnya jam segini, terus bahkan weekend kayak Sabtu Minggu itu kamu tuh nggak pernah di rumah gitu, kan kegiatan seperti itu. Jadi itu kayak stigma, nah kayak misal pasti pacaran, pasti gitu-gitu, pasti mikirnya jadi apa ya, saya itu bukan anak yang padahal setiap pacaran? enggak apa kegiatan setiap kan kita ada kegiatan gitu. Jadi itu
Kalau saya apa ya, ke saya individu saya masing-masing, terserah nanti kamu bilang apa, ini juga saya gitu. Tapi yang apa ya, yang menyakitkan itu sampai ke telinga orang tua saya gitu loh Pak. Dan ibu saya itu kan dasarnya punya darah tinggi. Jadi apa? Kita tingginya berapa senti? Wah, kurang tahu Pak, saya juga nggak ngukur gitu. Gitu. Jadi apa-apa sedikit itu langsung jadi pikiran gitu. Langsung dipikirkan. Kayak langsung panas gitu loh Pak kalau anaknya dikatain seperti itu. Pernah emosi apa orang tua mendengar itu? Pak, benar-benar apa ya? Bahkan itu sampai mau benar-benar ibu saya tuh drop sakit selama kurang lebih 1 bulan. Di tempat tidur aja beres itu? Iya, jadi nggak, kalau mau dirujuk ke rumah sakit itu juga nggak mau. Jadi di apa ya, di rumah. Sampai mikir sampai seperti itu gitu. Jadi terus terulang lagi nih Pak di masa saya mau masuk kuliah. Saya mau masuk kuliah itu pas saya mau masuk kuliah itu juga seperti itu. Ibu saya juga menyarankan kalau kamu tuh lebih baik bekerja gitu. Terus saya nikah, akhirnya saya kuliah. Tapi saya masuk kuliah itu bukan kok apa ya, dari lingkungan saya itu mendukung atau ini loh ada sosok yang mau belajar pendidikan agar lingkungan kita itu terpandang lebih baik gitu. Tapi enggak, justru stigma mereka itu kuliah tinggi-tinggi nantinya toh juga enggak apa ya, enggak harus enggak jadi guru gitu, paling juga nanti nikah ya udah kayak gitu. Jadi kadang itu sih yang buat saya insecure dan kadang apa ya, mematahkan semangat saya. Soalnya itu pun didengar oleh ibu saya dan takutnya saya nanti ibu saya itu terulang kayak dulu lagi, kayak drop lagi gitu. Sekarang kan juga mendarat dulu gitu. Dan lantas kenapa bisa bangkit akhirnya sampai ke titik ini? Apa yang, siapa atau apa, atau pernah dengar kata dari siapa? Kalau karena saya bangkit, jujur kan tadi yang apa ya, yang mengharuskan saya kerja itu kan ibu saya. Nah, tapi ayah saya ini selalu mendukung apa yang saya kerjakan. Berarti kontradiktif ya, ibu pengennya kerja, ayah pengennya kuliah. Nah, jadi tapi ayah saya pun juga nggak berani menentang ibu saya apa. Begitu. Jadi ayah saya itu selalu bilang kalau misal apa yang akan kamu gapai, apa yang kamu akan capai itu ya lakukanlah selama itu hal positif. Bapak juga mendukung. Selama bapak juga bisa nanti membiayai kamu, buat membiayai kamu ya pasti bapak biayai gitu. Kalau misalnya nanti bapak udah gak kuat ya nanti kamu gimana caranya apa ya, kamu bagaimana caranya kamu apa ya, melanjutkan apa yang kamu ingin tersebut gitu. Tuh. Jadi motivasi terbesar dari seorang ayah ya. Iya betul Bapak. Dan kebetulan dari kecil itu saya dekat dengan ayah saya. Gitu. Jadi dari kecil dari saya masih dalam kandungan itu ayah saya kerjanya merantau. Merantau. Iya. Jadi jarang sekali di rumah. Itu cerita dari ibu atau dari ayah waktu di dalam kandungan ayah Dari merantau. ibu. Merantau kemana? Ke banyaknya tuh ke Kalimantan, Sumatera kayak gitu. Jadi kayak kerja kasar gitu Pak. Angkat kayu kayak gitu tebal. Gitu. Jadi selama 9 bulan di lahiran juga ada sosok ayah nggak di samping ibu menyalurkan? Kebetulan pas ibu saya mengandung saya, mulai dari saya 1 bulan di kandungan sampai saya mau melahirkan itu ayah saya nggak di rumah. Nah pas 9 bulannya ibu saya mau melahirkan, ayah saya itu pulang. Gitu. Berarti melahirkan ada sosok ayah ya? Iya. Ya. Alhamdulillah ada sosok ayah. Jadi berarti memang benar ya, Adita kan anak perempuan itu memang sama seorang ayah ya? Ya bisa dikatakan seperti itu, soalnya dari saya pribadi juga kalau apa ya, cerita itu lebih terbuka ke ayah saya kalau saya
gitu, tapi ke ibu tetap cerita. Cuma ceritanya itu nggak itu sih Pak, nggak dari kecil. Jadi saya dari SMK itu mulai berani ke ibu saya. Soalnya ibu sama ayah saya itu kayak berkelak-belakan gitu. Ibu saya itu keras, ayah saya itu iya keras, tapi kalau ke anaknya itu enggak gitu. Jadi saya lebih terima kasih ke ayah saya. Berarti di kampung Jawa tuh seorang laki-laki itu tetap kalah dari seorang perempuannya. Perempuan selalu dolar ya. Bisa dikatakan seperti Gitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi saya teringat ini istri saya juga. Ini saya bisa ikutan nangis ini ya. Gak apa-apa diceritakan aja, bisa Iya, jadi saya lagi LDR, istri lagi hamil, ini kan jadi saya tidak bisa selalu menemani kayak gitu. Nah, memang benar anak saya pertama ini perempuan, dan memang seorang anak perempuan itu menurut saya lebih dekat ke ayah kayak gitu ya. Dan saya juga kalau pulang ke rumah itu apa ya, seorang anak kecil itu, perempuan itu sudah ada menunjukkan rasa cemburu loh. Iya benar. Saya dekat sama istri saya tuh, sosok putri saya tuh ada rasa cemburu, jelas gitu lah. Gitu gak sih kita yang dirasakan? Iya, dulu pas saya kecil itu sering kayak ngerasa gitu. Ya saya itu lebih sayangnya padahal saya menyimpan rindu itu dari dulu Pak. Kenapa deket sama ibu gitu, kayak ngerasa jealous gitu sampai waduh dulu pas kecil. Ya, semoga orang tua Adita masih sehat-sehat terus sampai Adita di wisuda ya. Amin. Ini kalau wisuda itu ya nyawa satu bis gitu ya. Seampun ya. Amin, nanti Pak. Nah, bener nggak sih kalau mahasiswa yang ikut program bidik misi itu IPK itu nggak boleh turun? Iya, jadi harus konsisten. Konsisten. Iya. Konsekuensinya apa kalau IPK turun? Dicabut. Cabut. Iya. Kalau di semester awal dulu misal IPK-nya kita kurang dari yang ditentukan, itu masih ditoleransi. Kita ngurus surat apa gitu Pak. Tapi kalau untuk semester seterusnya itu misal IPK kita itu kurang dari yang ditargetkan, itu dicabut. Keren Adita, sukses lah Adita ya, semoga sukses ya. Nanti kalau pulang kampung salam buat orang tua ya. Jangan lupa setiap sholat itu kata kiai saya, kita kan LDR sama orang tua. Iya. Apakan doa orang tua? Beri dia orang makan malam Allah. Nah, kata kiai saya, pastikan setelah sholat itu doa yang pertama dilantunkan adalah doa orang tua, baru setelah itu doa yang lain. Nah, oke. Sesi berikutnya adalah cerita lucu nih ya. Iya. Ya, tadi kan udah nangis. Jadi malu Pak. Udah termehek-mehek tadi ya. Ini efek kangen rumah juga sih Pak. Kan Udah berapa bulan nggak pulang? 4 bulan. Serius? Iya. Dari awal semester ini? Enggak dari awal, dari yang 4 bulan sih Pak. Iya, awal semester ini kan bulan Agustus kan? Iya. Berarti dari awal semester ini kan? Iya, 4 bulan enggak. 4 bulanan ya. Kapan was terakhir? Was terakhir tanggal 9. Masuk bulan? Enggak Pak. Ada kegiatan Ada lagi? kegiatan di organisasi gitu. Tapi insya Allah pulang kalau Insya Allah. Libur lumayan lama ya? Lumayan, sekitar 1 bulan. 1 bulanan. Iya. Oke. Ini cerita lucu. Ada yang bilang itu sama saya that the memorable event when we are senior high school ya, ketika kita sekolah SMA ya. Iya. Hal-hal lucu apa sih yang pernah dirasakan oleh Herbita ini ya? Kalau semasa SMK saya dulu sih Pak, kalau hal
itu sih mungkin apa ya, keterkaitannya dengan cinta monyet sih Pak ya. Cinta monyet. Iya. Nah kebetulan juga saya punya cerita lucu nih. Ketika saya SMK kelas 2 itu kan saya posisinya masih SMK mau kelas 2, jadi semester akhir gitu Pak. Nah saya ikut itu pramuka kan wajib di sekolah, wajib, jadi harus diikuti. Nah kebetulan dalam pramuka itu kan ada namanya itu kakak bantara, kakak laksana, kayak dewan ambalannya gitu. Nah kebetulan ada ada sosok yang saya kagumi gitu. Nah ada sosok yang saya kagumi, jadi kayak istilahnya saya semangat saya semangat ekstra kan wajib setiap hari Sabtu ya Pak ya. Setiap ekstra itu saya semangatnya kalau ada dia, tapi kalau nggak ada dia saya itu nggak datang. Iya, jadi semangatnya itu karena ada orang yang saya kagumi di balik itu. Infonya dari mana kamu tahu bahwasanya dia datang? Kan awalnya kita itu Pak, kelas kan Pak. Jadi habis kelas itu kita itu langsung ekstra. Jadi sorenya siang kan nggak sampai sore kalau misal ekstra. Jadi siangnya di pelajaran, sorenya itu lanjut ekstra. Itu menuju ke kelas 9. Iya. Ada sosok yang dikagumi, disenangi, itu admirer. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi mengungkapkan nggak ceritanya? Nggak berani Bapak. Nggak berani. Nah kebetulan. Masih sinyal nggak? Enggak, cuma ya kamu sekedar mengagumi gitu. Apalagi kalau bisa ditunjuk nih, misal kamu nanti pas pembukaan ekstra nanti kamu jadi ini ya. Iya siap gitu. Pasti saya bilang gitu. Iya siap, karena yang nyuruh itu dia. Gitu. Nah, sampai suatu saat itu ternyata orang yang saya kagumi itu tiba-tiba itu deketin saya Pak. Jadi kayak wow, nggak berekspektasi gitu Pak. Ya cuma sekedar mengagumi gitu. Oh ternyata dia itu ada timbal balik ke saya gitu. Padahal saya nggak memperlihatkan bahwa saya itu suka. Ada timbal balik dari dianya gitu. Jadi apa itu buta apa? Langsung kayak misal setiap kegiatan itu dia kayak deketin gitu loh Pak. Kayak deketin gitu loh. Nah, abis itu lama-kelamaan setelah beberapa minggu itu langsung ngomong kalau saya itu suka sama kamu gitu. Ternyata saya nggak berekspektasi gitu Pak, kan saya cuma mengagumi Pak. Ternyata dia juga punya rasa yang sama gitu. Terus akhirnya berlanjut lah itu sampai satu saat dia itu lulus, saya kelas 3. Ya udah, habis itu kita putus, udah Pak. Kenapa putus? Ya nggak tahu sih Pak, karena mungkin itu Pak, LDR juga kan namanya juga masa-masa remaja, cinta monyet ya Pak ya. LDR ya wis, dan sampai sekarang itu masih kontak. Kontak? Iya. Kuliah nggak dia sekarang? Enggak, kerja. Kerja? Iya. Udah punya cewek ya? Sepertinya. Iya. Adita udah nggak ada harapan, nggak mengharapkan? Enggak Pak, nggak sama sekali. Gitu. Berarti sekarang orientasinya Adita beda, nyarinya yang kuliah juga ya? Ya nggak ngijit seperti itu sih Pak kalau saya. Iya, yang penting ya nanti yang saya percaya kepada Allah bahwasanya nanti yang datang itu ya yang terbaik untuk saya, harus gitu aja Pak. Standarnya nggak muluk-muluk harus. Kalau misalnya selama kuliah ini ada seorang cowok nembak Adita, Adita gimana? Ya nggak gimana sih Pak. Ya maksudnya siap nggak untuk berpacaran saat kuliah itu? Selama ini pernah pacaran nggak kuliah ini? Kuliah ini? Iya. Pernah pacaran nggak? Dan kan saya nggak laku pada UTM. Gitu. Ya kalau ini Pak, lebih ke nggak mungkin sih Pak. Soalnya kan saya mabok online Pak, nggak kenal sama siapa. Mabok online? Mabok online. Kan ospeknya saya dulu online. Online? Saya kan ada 1 Pak. Ya online gitu, mabok tuh online, ospek tuh dulu. Iya. Pas corona itu. Iya, jadi kita itu kayak Zoom meet 1 hari, Zoom meet terus di depan layar terus. Oh gitu. Iya. Nah
pas semester 3 ini disuruh jadi panitia ospek offline. Jadi yang awalnya sini ngerasain online disuruh ngonsep offline. Jadi wow, luar biasa. Luar biasa ya. Berarti Andita tuh aktif di apa aja sekarang? Sekarang kalau untuk organisasinya itu saya cuma di ini sih Pak, di himpunan mahasiswa prodi. Terus kemudian ikatan mahasiswa yang berkuliah di sini, jadi ikatan mahasiswa daerah gitu. Pacitan. Namanya saya gabung di Ponorogo, jadi namanya Sedulur Ponorogo. Soalnya yang di Pacitan juga kan mahasiswanya yang kuliah di sini minoritas ya Pak, bisa dihitung jari. Jadi untuk kita mendirikan organisasi daerah sendiri itu tidak mungkin kan dilihat dari jumlah anggotanya. Ada pengen nyalon duta nggak? Kalau saya ini belum ada sih Pak, tapi nggak tahu nanti di semester 5 mungkin. Ya. Iya. Soalnya dulu pernah ikut di prodi, tapi online dulu kan Pak. Nah, kalau misalnya Adita ini ikut duta, apa yang akan Adita show up? kalau bakat sih saya nggak punya bakat sih Pak, cuma saya tertarik di bidang musik gitu. Musik? Iya. Oh iya, coba dong sebaik dua baik dong nyanyi dong. Aduh. Karena hobi nyanyi. Malu Pak, suaranya hilang kemarin habis supporteran. Supporter apaan? Itu ada futsal. Jadi ada di Natalisnya BGSD itu ada Ya, event. suka lagu apa sih? Saya sih lebih ke Jawa Pak. Jawa? Coba Iya. refnya aja deh. Apa ya, lagu apa ya Pak? Ya apa, palingan mantan. Darboy, apa siapa, NDS, kayak gitu, Wacanan. Oh Bapak tahu ya lagu-lagu ini? Lo ya tahu. Apa ya? Ini deh lagunya yang bulan yang langit Pacitan. Oh itu, siap. Iya. Satu bait aja Pak. Soalnya suaranya hilang. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dali oning burine bulan ning dhuwur langit kutha Pacitan katone netro datang sakadep terus tak soal. Kayak gitu. Itu ceritanya tentang apa lagi? Jadi ceritanya itu dikisahkan dua sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, kemudian akhirnya bersama. Itu ceritanya almarhum Didi Kempot. Lagu Jawa ya. Suka. Kalau lagu Indonesia apa yang suka? Kayak genrenya pop gitu. Iya. Apa ya? Biasanya cewek tuh suka lagunya Mahalini, Sisa Rasa. Apa ya, kalau saya lebih ke itu sih Pak, lebih ke Jawa. Kalau itu Yang pop apa? Indonesia. Rizky Febian mungkin. Enggak, coba rapnya aja. Yang apa ya? Kesempurnaan cinta. Ya. Saya lupa rapnya gimana ya? Yang intronya aja mungkin. Ya. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, memadu kasih, menjalin cinta, berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Keren. Keren. Hilang Pak suaranya. Duh malu. Jadi ini suara lagi serak ya? Iya serak. Ini lagi serak. Iya ini habis seperti Nggak kira itu suara asli kayak gini. Ini suara serak. Iya suara serak. Oh, berarti asli nggak kayak gini. Iya lebih apa ya? Ini karena kemarin habis bakalan jadi suaranya habis. Oh, nggak kira itu suara asli tuh kayak gini. Berarti ini suara lagi serak. Berarti. Iya. Oh, iya. Keren, punya bakat nyanyi tuh. Saya berharap itu ya Allah, anak saya Putri itu semoga ada bakat nyanyi ya gitu. Amin. Amin, gitu ya. Bersyukur
betullah ya kita ya mempunyai bakat, kuliah gratis ya, sering harus banyak bersyukur ya kita. Oke, kita ke sesi-sesi terakhir ini ya. Menurut Erdita, adakah quote yang diingat terus oleh Erdita ini? Quote-nya siapa atau quote dari diri sendiri? Bisa disampaikan. Baik, ini kalau ini dari diri saya sendiri Pak, yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Gitu. Jadi ini teman-teman bibir manis, mungkin untuk kalian semua juga ya, yang punya rasa insecure, kemudian tingkat PD-nya itu kurang, ataupun mungkin ada sesuatu hal yang membuat kalian itu down. Jadi saya selalu menanamkan dalam diri saya bahwasannya jangan jadikan suatu keterbatasan menjadi penghalang untuk kita itu meraih kesuksesan atau cita-cita yang kita inginkan. Jangan jadikan keterbatasan dalam diri kita menjadi penghalang kesuksesan diri kita. Luar biasa. Oke. Berikutnya, menurut Erdita siapa sosok pemilik bibir manis itu? Baik, jadi menurut saya berbicara tentang sosok pemilik bibir manis itu, bibir manis adalah mereka yang mampu bertutur kata sesuai dengan apa tindakan mereka. Jadi mengarah ke hal yang positif seperti itu. Jadi apa yang mereka katakan sesuai dengan tindakan mereka, tidak hanya omong kosong. Berarti selaras perbuatan dan tindakan. Betul. Siap. Erdita, terima kasih banyak nih sudah hadir di podcast saya. Jangan kapok. Saya juga berterima kasih karena dengan Bapak mengajak. Ini pengalaman podcast bersama saya. Semoga tidak pertama dan terakhir. Amin. Ada yang kedua. Amin. Selanjutnya ya. Semoga nanti Erdita hadir di sini sudah menjadi seorang duta. Amin ya Allah. FIP atau bahkan lebih seorang putra putri STM. Amin. Oke, siap. Mbak Dita, thanks ya. Nice to meet you. Ya, nice to meet you too. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan ya podcast Bibir Manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.